Kisah Ali Imron, keluarga pilihan Allah yang menjadi saksi sejarah. Ali Imron adalah nama sebuah surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 200 ayat. Surah ini menceritakan tentang kisah keluarga Imron, yang merupakan keluarga mulia dan terpilih oleh Allah di antara umat manusia. Dari keluarga ini, lahir beberapa nabi dan orang-orang saleh yang memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Siapakah keluarga Imron ini? Bagaimana kisah hidup mereka? Dan apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah mereka? Siapakah keluarga Imron? Keluarga Imron adalah keluarga yang dikaitkan dengan seseorang yang bernama Imron bin Madsan. Silsilahnya berlanjut hingga Nabi Daud alaihi salam. Dalam bahasa Ibrani, Imron disebut Imram. Dalam kitab-kitab Nasrani, namanya disebut Yuhakim. Keluarga Imron merupakan keturunan, cabang mukmin terakhir dari keturunan Bani Israel. Namun, mereka dan Nabi Yakub terpisah selama beberapa abad. Anggota keluarga Imron yang disebutkan dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Imron, ayah Maryam dan Asia. Hana, ibu Maryam dan Asia. Maryam, ibu Nabi Isa alaihi salam. Eshia, istri Nabi Zakaria alaihi salam dan ibu Nabi Yahya alaihi salam. Allah telah mensucikan dan mensucikan keluarga Imron dari perilaku tercela dan menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji. Tuhan juga telah memberi mereka keistimewaan dan kehormatan yang tidak dimiliki keluarga lain. Kisah Hana dan sumpahnya. Kisah keluarga Imron diawali dari kisah Hana, istri Imron. Hana adalah wanita yang rajin beribadah dan taat kepada Tuhan. Namun, dia tidak dikaruniai seorang anak sampai dia melewati masa menopause. Suatu hari, ketika dia sedang berteduh di bawah pohon, dia melihat seekor induk burung sedang memberi makan anaknya. Perasaan memiliki seorang putra muncul kembali. Kemudian dia memohon kepada Tuhan untuk mengabulkan keinginannya. Sesaat kemudian, Tuhan mengabulkannya. Hana sudah bisa haid lagi dan menceritakan kepada suaminya, Imron. Setelah beberapa waktu, dia hamil dan berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bersumpah kepadamu anak dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang soleh dan mengabdi di Baitul Maqdis. Oleh karena itu, terimalah sumpah itu dariku. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui." Sumpah yang diucapkan Hana adalah sumpah untuk membebaskan anaknya dari kewajiban duniawi dan mempersembahkannya kepada Tuhan di Baitul Maqdis. Hana berharap anaknya kelak menjadi nabi atau pemimpin yang membawa kebaikan bagi umatnya. Kisah Maria dan kelahiran Yesus. Saat Hana melahirkan, ternyata anaknya berjenis kelamin perempuan. Ia merasa bingung, karena mengira anaknya akan menjadi laki-laki yang bisa mengabdi di Baitul Maqdis. Namun, ia tetap bersyukur dan menyerahkan putranya kepada Tuhan. Ia menamai putrinya Maryam yang artinya wanita yang suci dan mulia. Ia pun memohon perlindungan Allah bagi Maryam dan keturunannya dari kutukan setan. Maka ketika dia melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan. Dan sesungguhnya anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan. Dan sesungguhnya aku telah menamainya Maryam, dan aku mohon perlindungan baginya dan keturunannya dari setan yang terlaknat." Allah menerima nazar Hana dan menjadikan Maryam seorang wanita yang bertakwa, suci, dan terpilih setan, dan memberinya keistimewaan yang tidak dimiliki wanita lain. Allah telah menganugerahkan Maryam nikmat dan anugerah yang luar biasa. Allah telah menjadikan Nabi Zakaria alaihi salam sebagai walinya. Nabi Zakaria adalah seorang nabi dan imam yang soleh dan zuhud.
Beliau juga merupakan nabi dan imam yang soleh dan zuhud. Paman Maryam dari pihak ibunya. Allah juga telah memberikan Maryam rezeki yang tidak disangka-sangka dari sumber yang tidak diketahui. Rezeki tersebut berupa buah-buahan yang tidak sesuai musimnya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Maryam tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik, saleh, dan berilmu. Ia sering mengasingkan diri di tempat ibadah, mihrab, untuk berzikir, berdoa, dan membaca kitab-kitab suci. Allah telah memilihnya di antara wanita-wanita di dunia dan memberinya mukjizat yang besar, yaitu melahirkan Nabi Isa alaihi salam tanpa bapa. Allah telah mengutus malaikat Jibril alaihi salam ke Maryam dalam wujud manusia. Malaikat Jibril menyampaikan kabar gembira bahwa Allah akan memberikan Maryam seorang anak laki-laki yang suci, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Maryam merasa heran dan bingung, karena ia tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki dan tidak pernah berbuat dosa. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa hal itu adalah kehendak Allah yang mudah baginya. Allah menciptakan Nabi Isa alaihi salam dengan tiupan roh darinya, tanpa perantara bapa. Hal ini adalah mukjizat dan bukti kekuasaan Allah yang tidak ada tandingannya. Maryam menerima kabar gembira itu dengan penuh keimanan dan tawakal. Ia pun mengandung Nabi Isa alaihi salam dan merasakan sakit yang luar biasa ketika melahirkannya. Ia melahirkan Nabi Isa alaihi salam di bawah pohon kurma, jauh dari tempat tinggalnya. Allah memberinya pertolongan dan kemudahan dengan mengalirkan air dari bawah kakinya dan memberinya buah kurma yang masak. Allah juga memberinya petunjuk untuk bersabar dan berdiam diri, serta tidak menjawab apa-apa jika ditanya oleh orang-orang. Demikianlah kisah keluarga Imron yang menjadi saksi sejarah dan bukti kekuasaan Allah. Segala kebenaran detail kisah, kita kembalikan kepada Allah sang pemilik kisah kehidupan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan inspirasi dari kisah mereka. Amin.